ternyata Jokowi efek lebih kuat. Gini loh, kalau bicara Pilpres tahun 2009 antara ada Golkar dengan 50% yang kemudian boleh elektabilitas. mencalon. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada dua partai, yaitu dengan segala hormat. Kita ingat dulu ketika COVID, siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana M. Kodari membungkam Adian Apitupulu dan mengatakan bahwa Jokowi efek itu lebih kuat daripada Partai Banteng, teman-teman. Dan itu terbukti di Pilpres 2024 kemarin, di mana Ganjar Pranowo tumbang di Jawa Tengah, kalah jauh daripada Prabowo. Dan sepertinya, kata Kodari, akan terulang untuk kedua kalinya, Banteng akan rungkat di Jawa Tengah ketika Pilkada serentak 2024, teman-teman. Selain itu, ada juga fakta yang mencengangkan dari salah satu politisi ataupun kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengatakan bahwa korupsi bansos yang dilakukan oleh partai ini, waduh, dan ternyata partai ini dan itu, wah, mereka yang paling banyak main amplop, teman-teman. Selalu menuduh Pak Jokowi main bansos, ternyata partainya sendiri selalu main uang, main amplop, politik uang, teman-teman. Itu berdasarkan survei yang disebutkan oleh partai PSI. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang Banteng. Wih, kandang Banteng. Kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju sendiri loh, Mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Wih, Ya. ngeri kali. Ketua umum kita melewati proses ujian yang luar biasa. Tidak 1-2 hari langsung jadi. Kira-kira. Bentar. Partai yang tidak disupport oleh orang tua ya. Tapi pakai nama besar orang tua kali ya. Gimana menurut teman-teman? Seperti itu. Jadi saya pikir saya percaya pada kekuatan partai kita. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung. One man, one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adian. Iya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sudah menentukan batas usia. Lalu digugat. Oke. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan. Kalau kita lihat ke Bentar. Tapi kan yang mengubah itu bukan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu tidak pernah mengubah putusan MK, putusan MA, dan itu terbukti juga di pengadilan, teman-teman. Jadi tuduhan-tuduhan Bung Adian ini rasa-rasanya aduh udah basi sih. ke posisi Pak Jokowi pada hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bang Adian, pendapat Mbak Lulu misalnya, dan nanti barangkali Bang Hensait, faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu, itu satu. Betul. Dan dukungan itu kalau dikaitkan dengan pilkada, saya kira ya mungkin berulang nanti. Seperti misalnya yang terjadi pada saat Pilpres, bahwa daerah di mana Pak Jokowi sangat populer seperti Jawa Tengah, kan surveinya dari Lembaga Survei Indonesia kalau nggak salah, Mas Jayadi Hanan, itu kan tingkat kepuasannya 85%. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah sekarang. Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lihat di Jawa Tengah. Di sana yang menang siapa? Prabowo Gibran. Angkanya berapa? 53. Ganjar berapa? 35 gitu loh. Jadi menurut saya hal semacam itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua mengenai soal gugatan. Memang konstitusi kita, aturan main kita kan memang membuka ruang kalau ada pasal-pasal yang dianggap merugikan bisa diajukan gitu. Nah, soal undang-undang DPR kemudian udah dibuat lalu nggak bisa digugat. Ya mungkin zaman dulu ketika tidak ada mekanisme judicial review, tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu. Sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya, atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya,
ya jangan dimarahin Bang. Ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum. Betul. Ya, jadi ini cara melihat yang menurut saya harus harus disampaikan kepada Baik. publik juga gitu loh, bahwa ya kalau sekarang ada pola-pola Baik. pertarungan mengingatkan pada pilpres, ya karena ini pilkada ya sama gitu loh, pertarungan gitu, kompetisi. Jadi nanti kita akan lihat akan ada perbedaan pemikiran, tetapi ya prediksi saya sih ya ini akan terulang kembali deja vu-nya itu, badai dalam Prediksi M. Kodari akan terulang teman-teman ya di Pilkada Jawa Tengah. PDIP kandang banteng akan rungkat lagi. cangkir kopi. Gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi anggota Golkar, banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas. Dan contoh seperti itu banyak di Padahal daerah-daerah tidak yang punya lain. kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, Belum selesai. Tadi gue juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lu Giliran potong. Anda. Saya giliran tadi Anda, disuruh gini, bicara, penjelasan saya yang selesai. bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya Moderatornya bilang, ini tidak bagaimana melarang saya untuk mungkin tidak melanjutkan. alat Gini loh, ukur, kalau bicara Pilpres undang-undang tahun 2009 antara ada Golkar dengan 20% yang Hanura, kemudian boleh elektabilitas mencalonkan. Wiranto Kalau lebih tidak tinggi sampai daripada 20% tidak bisa Yusuf Kala. mencalonkan. Karena itu alat jadi ukurnya presiden. undang-undang jelas Akhirnya gitu loh. kalah. Kenapa Elektabilitas dibilang Wiranto lebih tinggi. Kenapa dibilang tidak boleh daripada Poinnya tidak perlu Kalau kursi. begitu, rubah lagi undang-undangnya. Oke. Ini Adian salah nangkep ya kan. Orang berbicara tentang pemenangan ya kan, bukan syarat calon. Kok politisi bisa salah nangkep gitu ya? Kalau menggunakan Nggak bisa kursi dong. partai sebagai indikator itu salah. Kursi Dan bukan itu indikator. adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator. Tanda-tanda Sekarang kalau giliran begitu Anda kalau bicara. salah nangkap Loh. teman-teman. Sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Iya, itu betul. artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Itu kan pengusungan. Tadi tuh Kodari ngomong soal pemenangan gitu ya kan. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Iya, Orang kenapa lu mau debat? lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, Oke. itu urusan lain. Oke. Tapi bahwa undang-undang mengatur Lah? demikian. Baik. Aneh. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah Bang undang-undang. Adian bicara syarat pencalonan ya. Kalau Bang Kodari bicara soal pemenangan itu Pemenangan. tidak Pemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Nah, ini baru Ini baru tanggapannya. cocok nih tanggapannya nih. Oke. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan. gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, Sudah pasti. sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah. Per hari Nah, bentar teman-teman. Jadi tahun 2014 itu ya, Pak Jokowi itu cuma didukung oleh 3 partai kalau nggak salah, atau beberapa partai lah, termasuk PDIP lah. Dan Pak Prabowo itu didukung oleh banyak partai. Dan inilah bukti bahwa kursi partai itu tidak bisa serta-merta menentukan kemenangan seseorang. Terbukti dengan tahun 2014. Pak Jokowi menang dengan suara dukungan kursi yang sedikit, yang minim lah ibaratnya. Sedangkan Pak Prabowo suara dukungan kursi yang melimpah, tapi beliau tetap kalah gitu ya kan. Inilah tadi Adian salah pengertian. ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu, walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02
Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari partai PD Perjuangan. Sudah ada pengalaman di Pilpres Iya. bagaimana kandang banteng pun ternyata Pak Prabowo lebih Rungkat. di situ. Nah, Narasi harus dijawab dengan narasi. Ulang-ulang bansos. Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika Covid siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Toh sesuai dengan Partai undang-undang Banteng. juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Jadi sudahlah soal bansos kita tutup buku. Jangan dituding bahwa ini adalah menang karena efek jabatan. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa? sampai buyar ini. Karena Tudingan harus bahwa jawab ini kalau lagi. Kaisang maju pun tetap akan ada cawe-cawe presiden. Akan Jokowi. ada bansos lagi. Menurut tenang saya aja. gini loh. Mobilisasi sumber daya negara. Silakan aja kalau dari kubu yang berseberangan mengatakan cawe-cawe presiden ya. Yang jelas kita tahu pemilu adalah pemilu langsung. Dan ini sangat merendahkan logika rakyat. Sangat merendahkan rakyat Jawa Tengah atau DKI bahwa mereka itu bodoh. Dan bisa diatur oleh pemimpin atau siapapun tangan-tangan apalah katanya ada kekuatan hebat begitu. Berarti kita merendahkan logika masyarakat. Yang setahu saya, misalnya di DKI saja ya. Ini masyarakat sudah sangat pintar. Mereka ambil amplopnya, bisa dari 5 amplop yang berbeda, dari caleg yang berbeda, belum tentu dicoblos. Jadi marilah kita sama-sama, kita sudah mulai. Pakai amplop juga. Kenapa? Begini, Selain bansos oke, ada amplop saya buka juga. lagi ya. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih. Dengan segala hormat, bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada 2 partai. Yaitu dengan segala hormat, ini bukan saya tapi hasil survei PDIP dan PKB. Wow, Serius? wow, yang main amplop PDIP dan PKB mayoritas itu survei. Wow, ini fakta yang mencengangkan dan fakta yang mengerikan teman-teman. Waduh. Bukan Ini tendensius ini. Perasaan PKB yang ini. bicara amplop Apa nih kamu, partai ini umum yang miskin dituduh ini kita. survei. Hasil survei. Bagaimana ceritanya? Aduh. Gue tambahkan tapi agak berbeda. Makin pusing. Ini partai survei ini Sedikit kagak aja. terima aku. Kalau gue malah, Ampun. gue berdoa semoga teman-teman di sana yang lawan-lawan politik yang berbeda pada konteks pilkada berteriaklah sebanyak-banyaknya mengenai bansos. Karena gue berterima kasih mereka telah melakukan Tapi kampanye gini lah Pak, gratis. sedikit sih Betul kalau sekali. media. Biar orang Saatnya tahu saya yang kira mau menggelontorkan siapapun bisa bansos ada itu. konstitusional kalau emang undang-undang membolehkan Mas Kaisang kayak atau Bapak siapapun kayak gitu. Jokowi. Tapi bukankah kemudian sangat adil kalau memberikan kesempatan kepada rakyat yuk soal gagasan. Soal kemudian rencana kerja itu kan kemudian penting daripada sekedar Baik. ini kemudian siapa anaknya siapa ya. Oke. Justru itu yang menurut saya membodohi rakyat itu gitu loh. Baik. Jadi bansos Sebenarnya membodohi tapi logikanya salah. ya sama. Lah. Waktu kita sudah habis Bang Adian. Oh gitu. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Mohon Jawa maaf. Tengah semangat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Waduh teman-teman, sangat mencengangkan ya. Ternyata banyak fakta yang terungkap di video ini. Yang pertama, Jokowi Effect lebih kuat dengan Partai Banteng, lebih kuat daripada Partai Banteng. Dan itu terbukti di Pilpres 2024 kemarin, di mana Pak Prabowo meraup kemenangan yang besar di Jawa Tengah yang notabene kandangnya Pak Ganjar. Pak Ganjar 2 periode gubernur di sana, partainya berkuasa di Jawa Tengah, tapi rungkat juga teman-teman ternyata. Dan prediksi Kodari, wah ini prediksi Kodari nih. Lagi-lagi Banteng akan rungkat di Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2024. Dan fakta selanjutnya yang paling mencengangkan adalah partai yang sering main uang itu terbukti dari hasil survei adalah dari partai tadi disebutkan sama politisi PSI dari partai PDI dan PKB teman-teman. Waduh menarik. Dan ada juga fakta yang mencengangkan, ternyata orang yang mengkorupsi bansos, dana bansos tahun 2019, 2020, 2021 sewaktu Covid itu juga dari partai mana teman-teman? Betul, dari Partai Banteng. Aduh. Wah, ini banyak fakta teman-temannya. Ternyata video ini sangat bermanfaat. Banyak fakta, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari video ini. Dan ingat teman-teman, Pak Jokowi tidak pernah mendorong anaknya untuk maju. Tapi rakyat atau partai-partai lain yang mendorong anak Pak Jokowi untuk maju. Seperti halnya Kaisang yang kadang-kadang maju di beberapa daerah.
apalagi Mas Gibran yang digadang-gadang semua partai koalisi Prabowo itu menginginkan Gibran. Bukan Pak Jokowi yang mau, tapi semua partai koalisi dari Pak Prabowo. Itu yang harus kalian tahu. Pak Prabowo sudah menyodorkan nama Gibran ke Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi menolak sampai 3 kali. Yang akhirnya apa? Semua partai yang mendorong Gibran. Akhirnya Pak Jokowi nggak bisa apa-apa, teman-teman. Dia hanya bisa menerima karena syarat pencalonan, ini lagi syarat pencalonannya, itu di tangan partai politik, bukan di tangan Presiden Joko Widodo. Aduh, itulah fakta-fakta yang mencengangkan, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.